Influencer Jerome Pauline mengaku mendapatkan tawaran menjadi buzzer pemerintah dengan imbalan uang sejumlah 150 juta rupiah. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada isu yang memicu perhatian dan diskusi luas, yakni polemik terkait tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, berita tentang peningkatan fasilitas parlemen menimbulkan pertanyaan besar mengenai empati politik, keadilan sosial, dan keterhubungan antara rakyat dan para pemimpinnya. Isu ini tidak hanya berhenti pada pemberitaan saja. Ia berkembang menjadi gelombang aspirasi, percakapan publik, hingga aksi demonstrasi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Reaksi publik yang cepat dan kuat tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat merasakan adanya kesenjangan empati. Ketika sebagian besar warga menghadapi tekanan ekonomi, pemberitaan mengenai fasilitas tambahan bagi para pejabat dianggap tidak selaras dengan kondisi yang dirasakan rakyat sehari-hari. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif telah berada pada titik terendah. Ketika kepercayaan telah terkikis, setiap informasi baru cenderung langsung dipersepsikan secara negatif, bahkan sebelum dikonfirmasi kebenarannya. Guru itu beban negara. Mari kita sama-sama sepakat potongan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang beredar ini adalah hasil AI. Tapi yang ini adalah asli. Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Hal ini membuat isu tunjangan DPR berkembang dengan cepat dan memicu gelombang ketidakpuasan. Gelombang demonstrasi yang terjadi merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang lahir dari kekecewaan. Bagi sebagian masyarakat, aksi ini adalah cara untuk menyuarakan ketidakadilan dan meminta transparansi. Namun, demonstrasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Laporan mengenai korban luka, penangkapan, hingga warga yang dilaporkan hilang semakin menambah ketegangan antara publik dan para pemangku kebijakan. Seharusnya, aspirasi yang disampaikan terutama oleh mahasiswa menjadi perhatian utama dan direspons dengan pendekatan yang lebih persuasif, dialogis, dan penuh empati. Media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk cara masyarakat memahami sebuah peristiwa. Dalam konteks isu ini, pemberitaan media baik media arus utama maupun media digital membangun berbagai framing yang mempengaruhi persepsi publik. Namun, ketika munculnya media-media yang memiliki kepentingan tertentu, serta hadirnya akun-akun yang tidak kredibel, membuat ruang informasi menjadi semakin bias. Publik pun mulai mempertanyakan keakuratan berita, dan siapa yang berada di balik narasi tersebut. Ketika framing yang muncul tidak menggambarkan karakter atau fakta yang sebenarnya, dampaknya dapat menjadi kontraproduktif dan merusak citra tokoh publik dalam jangka panjang. Dalam era politik digital, buzzer menjadi aktor yang tidak terpisahkan dari dinamika informasi. Mereka dapat mengarahkan percakapan publik, memperkuat opini tertentu, ataupun melemahkan opini lainnya. Namun saat ini, efektivitas buzzer kini mulai berkurang seiring meningkatnya kesadaran dan literasi publik. Meskipun demikian, penyebaran hoaks tetap menjadi tantangan besar. Ada dua hal yang membuat hoaks mudah tumbuh di kalangan masyarakat. Yang pertama, kurangnya literasi media, terutama pada masyarakat yang belum terbiasa memverifikasi informasi. Yang kedua, confirmation bias, yaitu kecenderungan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan kita sendiri, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kedua faktor ini memperkuat polarisasi dan membentuk ruang digital semakin rentan terhadap manipulasi informasi. Di sisi lain, munculnya influencer membuat politik terasa lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
Banyak dari mereka yang memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh banyak orang. Namun, tidak semua influencer memiliki tujuan edukatif. Ada pula yang bersifat transaksional, menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kepentingan tertentu. Ketika peran ini tidak diimbangi dengan etika komunikasi, dampaknya dapat menyesatkan publik dan merusak kualitas demokrasi. Para influencer perlu memahami bahwa setiap konten yang mereka keluarkan memiliki dampak luas. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Di dalam demokrasi modern, komunikasi antara pejabat publik dan masyarakat seharusnya bersifat dua arah. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, sementara pejabat publik memiliki kewajiban untuk mendengarkan, merespons, dan menjelaskan keputusan yang diambil. Konsep ini dikenal sebagai partisipasi bermakna. Partisipasi yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sayangnya, masih banyak pejabat publik yang melihat kritik sebagai serangan personal, bukan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan. Sikap defensif seperti ini hanya memperlebar jarak antara masyarakat dan pemimpinnya. Dalam catatan sejarah, penyampaian aspirasi di ruang publik bukanlah hal baru. Bahkan, pada masa kerajaan, rakyat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan kepada pemimpin mereka. Karena itu, demonstrasi tetap menjadi salah satu bentuk komunikasi politik yang sah dan penting. Selama dilakukan secara damai, demonstrasi dapat menjadi alat penyeimbang kekuasaan dan pengingat bahwa rakyat memiliki suara yang harus didengar. Isu tunjangan DPR menjadi contoh bahwa tekanan publik mampu menghasilkan perubahan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian rakyat untuk bersuara dan keterbukaan pemimpin untuk mendengarkan. Meskipun perjalanan demokrasi Indonesia masih penuh tantangan, ada alasan kuat untuk tetap optimis. Perkembangan literasi publik, keterlibatan generasi muda, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi yang benar menunjukkan kemajuan yang berarti. Ketika aparat saja membatasi ruang gerak masyarakat dan menangkap para pejuang rakyat, seperti yang kita tahu bahwa per hari ini, kemarin, rekan kami Del Pedro itu ditangkap paksa oleh aparat dengan tuduhan bahwa dia adalah... Ya, nanti kita tunggu soal itu, kita tunggu soal proses itu ya. Ya, dengan tuduhan bahwa dia adalah dalang di baliknya. Itu rekan kami dari Lokataru. Nah, artinya bahwa Indonesia saat ini sedang krisis demokrasi, rekan-rekan semua. Perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Terkadang, edukasi kecil di lingkungan keluarga, berbagi informasi yang akurat, atau menolak menyebarkan hoax sudah merupakan kontribusi penting dalam memperbaiki iklim demokrasi. Isu tunjangan DPR mengajarkan bahwa komunikasi publik, transparansi, dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan antara negara dan warganya. Di era digital, setiap informasi memiliki kecepatan dan dampak yang tak terbayangkan. Karena itu, baik masyarakat maupun pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang informasi yang sehat, jujur, dan berimbang. Dengan upaya bersama, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang sebagai ruang dialog yang terbuka, bukan arena polarisasi. Dan pada akhirnya, masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menjaga etika informasi, merawat empati, dan membangun kepercayaan di antara sesama.